Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Santri Abadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala syafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah bisa berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang manfaat dan barokah. Pada pertemuan kali ini kita sudah sampai pada bab ke-10, udah bab ke-10, yaitu berhubungan dengan makmum. Bab ke-10 makmum. Makmum ada dua, ada makmum muwafiq, ada namanya makmum masbuk. Makmum muwafiq, apa itu makmum muwafiq? Makmum muwafiq adalah makmum yang seharusnya mendapatkan waktu yang cukup untuk membaca Al-Fatihah. Makmum yang seharusnya atau sebenarnya dia itu bisa membaca Fatihah secara utuh sebelum imamnya rukuk. Sebelum imam rukuk, makmum ini sebenarnya dia itu mampu untuk membaca Al-Fatihah secara utuh. Itu namanya makmum muwafiq. Jika makmum muwafiq tidak bisa menyempurnakan bacaan Al-Fatihah dikarenakan beberapa sebab. Sebenarnya dia itu mampu untuk menyelesaikan bacaan Fatihahnya dalam waktu tersebut, dia itu mampu, akan tapi kenyataannya dia tidak bisa menyelesaikan bacaan Fatihahnya karena beberapa sebab. Maka dia diberi waktu tambahan. Diberi waktu tambahan untuk menyelesaikan bacaan Al-Fatihahnya sampai 3 rukun panjangnya imam, yaitu i'tidal, sujud pertama, dan sujud kedua. Contoh paling gampang lah biasanya itu kalau imamnya takbir, sholat zuhur ya, sholat zuhur imamnya takbir, kemudian kita sebagai makmum ikut takbir. Kalau kita membaca Al-Fatihah pada waktu itu, sebenarnya kita bisa menyempurnakan bacaan Fatihah kita sebelum imam rukuk. Kita itu namanya makmum muwafiq. Akan tapi kenyataannya bacaan kita belum selesai, imamnya kok sudah rukuk. Karena beberapa hal. Padahal aslinya itu kita bisa menyempurnakan Fatihah kita. Tapi kenyataannya kita belum membaca Fatihah secara utuh, makmum imamnya sudah rukuk. Maka bagaimana sikap kita sebagai makmum yang bacaan Fatihah kita itu belum sempurna? Maka kita nanti diwajibkan untuk meneruskan Fatihah kita. Jadi kita nggak boleh ikut rukuk bersama imam sebelum Fatihah kita selesai. Jadi harus kita selesaikan terlebih dahulu. Nah, sebab-sebab apa saja yang yang menjadikan makmum itu mempunyai waktu tambahan. 3 rukun panjang tadi itu. Yang pertama, bacaan imamnya terlalu cepat. Bacaan imam terlalu cepat. Contoh tadi sholat zuhur, imamnya takbir, kita takbir. Contoh lah kalau bacaan Fatihah, standarnya baca Fatihah itu 30 detik lah. Anggap aja 30 detik bacaan Fatihah. Tapi imamnya dia membacanya terlalu cepat. Dia hanya dengan 15 detik sudah selesai, saking cepatnya lah itu. Maka bagaimana tindakan makmum? Maka makmum harus menyelesaikan bacaan Fatihahnya. Nggak boleh dia ikut rukuk bersama imam, karena dia makmum muwafiq. Sebenarnya dia itu bisa menyelesaikan bacaan Fatihahnya, tapi karena sebab imamnya bacaannya terlalu cepat, dia belum selesai membaca Al-Fatihah. Maka dia itu diberi waktu tambahan. Dia harus menyelesaikan bacaan Fatihahnya. Gak boleh ikut imam rukuk. Nah, waktu tambahannya itu sangat panjang di sini, yaitu i'tidal. Jadi kalau
waktu i'tidal. Jadi dia itu nggak boleh, makmum yang tadi itu nggak boleh apa itu, nggak boleh langsung rukuk, dia harus benar-benar menyempurnakan bacaan Fatihahnya. Nah, jadi imam rukuk dia baca Fatihah. Imam i'tidal dia belum selesai baca Fatihah, imamnya i'tidal, dia harus menyelesaikan bacaan Fatihahnya itu. Terus seperti itu. Imam sujud, nah, kalau dia sudah selesai, maka dia rukuk, habis rukuk i'tidal, menyusul imam. Nah, itu. Nah, kalau kenyataannya ya imam itu i'tidal bacaan makmum pasti sudah selesai ya kenyataannya itu. Jadi diberikan waktu yang sangat panjang, yaitu i'tidalnya imam, sujud pertama dan sampai sujud kedua. Dan dalam kenyataannya makmum dipastikan bisa menyelesaikan bacaan Fatihahnya, menyempurnakan bacaan Fatihahnya maksimal imam dalam keadaan i'tidal lah. Dalam keadaan i'tidal, maka makmum harus rukuk dan mengikuti imam, ya i'tidal ya mengikuti imam. Nah, intinya makmum muafiq dia tidak boleh ikut rukuk bersama imam, dia harus menyempurnakan bacaan Fatihahnya. Kalau sudah sempurna, baru dia mengikuti imam tersebut. Nah, gitu. Sebabnya yang pertama itu, bacaan imamnya terlalu cepat. Yang kedua, bacaan makmum lambat ya, karena memang ada beberapa masalah makmumnya, apa dia karena memang kurang lancar atau bagaimana sehingga bacaan Fatihahnya lambat. Standarnya baca Fatihah 30 detik lah. Imamnya sudah 30 detik, tapi karena makmum punya masalah kendala bacaannya lambat sehingga dia baca 45 detik itu. 45 detik. Jadi ketika imamnya rukuk, maka makmum yang bacaannya lambat ini tidak boleh ikut rukuk. Kenapa? Karena sebenarnya dia itu mempunyai waktu yang cukup untuk membaca Fatihah, tapi karena dia punya masalah dengan bacaan yang mungkin lambat atau kurang hafal atau bagaimana, maka dia membutuhkan waktu lebih panjang. Maka ketika imam rukuk dia nggak boleh ikut rukuk. Dia harus menyempurnakan bacaan Fatihahnya. Kalau dia sudah bacaan Fatihahnya selesai, baru dia mengikuti imam. Contoh kalau imamnya rukuk dia belum selesai, imamnya i'tidal, dia sudah selesai, maka ya dia tinggal mengikuti rukuk, habis rukuk i'tidal, itu mengikuti imam. Nah, itu namanya makmum muafiq. Kemudian sebab yang ketiga, makmum ragu atau baru ingat dia belum membaca Al-Fatihah sedang imam akan rukuk. Nah, itu. Ini kalau makmum melamun atau dia ragu-ragu. Baik itu sholat zuhur atau sholat maghrib lah. Nah, itu. Contoh ketika imamnya takbir, dia ikut takbir juga. Takbir. Ketika imamnya rukuk, dia ragu-ragu atau dia baru sadar kalau dia itu masih belum membaca Al-Fatihah. Padahal seandainya dia itu membaca Al-Fatihah mulai awal, dia itu cukup untuk menyelesaikan bacaan Fatihahnya. Tapi karena dia itu melamun atau dia ragu-ragu apakah saya sudah membaca Al-Fatihah apa belum ya, maka dia harus membaca Al-Fatihah secara utuh. Tidak boleh dia ikut rukuk. Jadi imam rukuk, dia harus membaca Al-Fatihah sampai utuh, sampai lengkap. Nah, itu. Jadi rukuk, saya belum baca Al-Fatihah tadi. Atau saya tadi udah baca Al-Fatihah apa belum ya? Maka dalam keadaan seperti itu, dia harus membaca Al-Fatihah secara utuh. Imamnya rukuk, dia tidak boleh rukuk. Harus baca Fatihah. Imamnya i'tidal, seandainya dia masih belum selesai, ya diselesaikan dulu. Ketika imamnya sujud, ya paling maksimal udah sujud lah ya. Sujud, baru dia sudah selesai, maka dia rukuk, habis rukuk, makmumnya ini rukuk, kemudian i'tidal dan mengikuti imam. Nah, itu namanya makmum muafiq. Jadi makmum muafiq itu makmum yang sebenarnya dia mendapatkan waktu yang cukup untuk membaca Al-Fatihah, tapi karena ada beberapa sebab dia tidak bisa menyelesaikan bacaan Fatihahnya, belum bisa menyempurnakan bacaan Fatihahnya sedangkan imam sudah rukuk. Maka makmum muafiq seperti ini tidak boleh langsung ikut rukuk, akan tapi dia diharuskan untuk membaca Al-Fatihah secara utuh dan dia diberikan waktu, perpanjangan waktu sampai sujud kedua imam. Dan dalam kenyataannya itu mungkin imam i'tidal atau imam mau sujud itu bacaan makmum itu pasti sudah
selesai. Kalau sudah selesai ya makmum tinggal mengikuti imam saja. Nah, itu. Dan biasanya kalau kejadian yang banyak ya, itu ya sebab yang nomor 3 itu, yaitu makmum ragu-ragu. Contoh kalau sholat maghrib, sholat yang jahar ya, yang keras, itu kan disunahkan makmum baca Al-Fatihahnya itu kan sesudah bacaan Fatihah imam. Sholat maghrib lah. Jadi setelah Fatihahnya imam, waladhdallin amin, baru makmum membaca Al-Fatihah. Nah, ketika membaca Al-Fatihah itu. Nah, biasanya kalau makmum itu melamun atau bagaimana, itu kan nggak sadar dia. Tahu-tahu imamnya sudah mau rukuk, baca ayat-ayat terakhir dari surat terakhir itu. Dia baru sadar, oh aku tadi saya belum baca Fatihah, atau dia ragu-ragu, tadi saya sudah baca Fatihah apa belum ya? Maka tindakan makmum seperti itu bagaimana? Padahal kalau dia membaca Fatihah mulai awal tadi, setelah waladhdallinnya imam, dia mampu tuh menyelesaikan Fatihahnya. Maka makmum seperti ini dia diharuskan menyempurnakan Fatihahnya. Tidak boleh ikut rukuk bersama imam. Jadi kalau imamnya rukuk, dia nggak boleh ikut rukuk. Dia harus menyempurnakan bacaan Fatihahnya. Kalau sudah Fatihahnya sudah sempurna, baru boleh dia mengikuti imam. Itu namanya makmum muwafiq. Yaitu. Catatan. Jika makmum ingat bahwa dia belum membaca Al-Fatihah sedangkan dia sudah rukuk bersama imam, maka dia harus meneruskan sholatnya dan menambah 1 rakaat setelah salamnya imam. Nah, ini ingatnya dia itu ketika sudah rukuk bersama imam. Jadi imamnya rukuk, dia ikut rukuk. Ketika dia rukuk, dia baru ingat, makmumnya baru ingat, oh tadi saya belum baca Al-Fatihah. Bagaimana sikap makmum seperti ini? Apakah dia berdiri lagi? Tidak. Dia melanjutkan mengikuti imam. Akan tapi nanti di akhir sholat dia harus menambah 1 rakaat. Karena untuk rakaat yang ini, yang dia tidak membaca Fatihah, itu tidak dianggap. Jadi contoh kalau sholat zuhur, dia tidak membaca Al-Fatihahnya itu di rakaat yang pertama, contohnya di rakaat yang pertama. Rakaat kedua, rakaat ketiga dia membaca. Ketika imamnya salam, maka dia menambah 1 rakaat lagi. Yaitu untuk kasus yang makmum ingat bahwa dia belum membaca Al-Fatihah sedangkan dia dalam keadaan rukuk bersama imam. Jadi nggak perlu kembali lagi, ya tinggal teruskan saja mengikuti imam, nanti tinggal menambah 1 rakaat. Kemudian yang kedua itu ada namanya makmum masbuk. Nah, ini makmum masbuk itu bisa diartikan yang makmum yang terlambat sholat ya, terlambat rakaat 1, 2 itu masbuk. Ada juga masbuk bermakna, nah ini masbuk yang sama dengan muwafiq, kebalikannya muwafiq ya. Masbuk adalah makmum yang tidak mendapatkan waktu yang cukup untuk membaca Al-Fatihah. Jadi makmum masbuk itu bisa diartikan makmum yang terlambat rakaat. Makmum masbuk juga bisa diartikan kebalikan dari makmum muwafiq ya. Yang kita bahas sekarang yaitu makmum yang dia sebenarnya tidak mendapatkan waktu yang cukup untuk membaca Al-Fatihah. Contoh imamnya sudah sholat, baru makmumnya baru datang. Makmumnya takbir Allahu Akbar, dia baru membaca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, imamnya rukuk. Itu kan makmum tidak mendapatkan waktu yang cukup untuk membaca Al-Fatihah. Maka bagaimana sikap makmum seperti ini? Nah, itu beda dengan makmum muwafiq tadi. Ini makmum masbuk ini ya. Jadi dia terlambat takbir. Jadi imamnya takbir duluan, udah lama, kemudian makmumnya baru datang, baru ikut takbir. Ibarat tadi standar bacaan Fatihahnya itu ya, 30 lah. Jadi anggap aja semua ya 30 detik. Jadi bacaan Fatihah 30 detik, habis baca Fatihah langsung rukuk, anggap aja seperti itu. Sholat zuhur ya. Jadi imamnya sudah lewat 15 detik yang pertama, baru makmum ini baru takbir Allahu Akbar kan gitu. 15 detik yang kedua imamnya rukuk. Makmum baru mendapatkan 15 detik yang pertama bacaan Fatihah itu. Nah, itu namanya kan dia itu makmum masbuk, yaitu tidak mendapatkan waktu yang cukup untuk
membaca Al-Fatihah. Bagaimana tindakan makmum masbuk seperti ini? Di sini dijelaskan, setelah takbiratul ihram, makmum masbuk tidak perlu membaca iftitah dan ta'awud. Ini nanti dijelaskan tindakannya di bawah. Dan perlu diketahui makmum masbuk, makmum yang terlambat seperti tadi itu, dia tidak perlu membaca doa iftitah. Wajjahtu wajhiya lilladzi, tidak dianjurkan seperti itu, tidak membaca iftitah, tidak usah membaca ta'awud. Karena nanti ada masalah diteruskan tadi. Bagaimana kalau makmum masbuk membaca ta'awud terlebih dahulu? Bagaimana kalau makmum masbuk membaca iftitah? Nanti dijelaskan. Intinya lebih baik kalau kita sudah merasa tidak cukup untuk membaca Al-Fatihah, maka kita langsung baca Al-Fatihah saja, tidak perlu membaca doa iftitah, tidak perlu membaca ta'awud. Kalau kita sudah merasa kita ini masbuk terlambat. Lah, keadaan masbuk ada 3. Keadaan masbuk ya, kalau kita lihat itu makmum masbuk ini ada 3 keadaan. Yang pertama, makmum membaca Fatihah belum selesai, imam menuju ruku. Jadi imamnya takbir, habis takbir, makmum baru datang, kemudian dia takbir. Ketika takbir dia baru sampai pertengahan Al-Fatihah, imamnya ruku. Karena memang dia terlambat masuk takbir tadi, jadi makmum terlambat. Ini keadaan yang pertama. Jadi keadaan yang pertama, makmum membaca Al-Fatihah belum selesai, imamnya sudah ruku. Itu keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, makmum takbiratul ihram, imam menuju ruku. Ini terlambatnya lebih agak parah, nomor 2. Jadi dia bermakmum, takbir Allahu Akbar, belum membaca Al-Fatihah sama sekali, imamnya menuju ruku. Imamnya ruku. Itu keadaan yang kedua. Keadaan yang ketiga, ini terlambat paling akhir ya, lambat ini, yaitu makmum takbiratul ihram, imam sedang ruku. Jadi makmumnya ini orang masuk masjid, dia mau menjadi makmum, sedangkan jamaahnya, imam dan jamaah yang lain sudah dalam keadaan ruku. Dia takbir Allahu Akbar. Dia takbir sedangkan imam dalam keadaan ruku. Ini keadaan yang kita lihat untuk makmum masbuk. Jadi makmum masbuk itu 3 keadaan ini. Terus bagaimana sikap makmum masbuk tersebut? Disebutkan di sini, makmum masbuk langsung ruku mengikuti imam. Jadi makmum masuk 3 keadaan tadi itu langsung mengikuti imam. Terus bagaimana bacaan Fatihahnya? Kan belum selesai bacaan Fatihahnya. Bacaan Fatihah imam, bacaan Fatihahnya makmum yang belum selesai tadi itu ditanggung oleh imam. Jadi 3 keadaan tadi itu. Jadi makmum bacaan Fatihahnya belum selesai, imam sudah ruku, padahal dia masih di pertengahan bacaan Fatihah, Maliki Yaumiddin, imamnya ruku, maka dia tinggal ruku saja, ikut ruku. Itu gambar yang pertama. Gambar yang kedua, ketika makmum takbir Allahu Akbar, imamnya ruku, maka makmum ini langsung ruku saja, tidak perlu membaca Al-Fatihah. Yang ketiga, makmumnya takbir, sedangkan imamnya sudah ruku. Maka dia takbir aja Allahu Akbar, kemudian langsung ruku, tidak perlu membaca Al-Fatihah. Jadi Fatihahnya makmum tadi itu ditanggung oleh imam. Nah, makmum tadi boleh langsung ruku mengikuti imam jika tidak membaca iftitah atau ta'awud. Lah itu loh. Nah, karena itu kalau kita sudah sadar kita ini sudah terlambat, masbuk, kalau kita tidak mendapatkan waktu yang cukup untuk baca Fatihah, maka lebih baik kita nggak perlu baca ta'awud, nggak perlu baca iftitah. Kenapa? Karena kalau nanti imamnya ruku, kita tidak boleh langsung ruku. Akan tapi kalau membaca iftitah atau ta'awud, maka harus meneruskan bacaan Fatihah yang kadarnya sama dengan kadar iftitah atau ta'awud kemudian ruku. Contoh yang paling simpel untuk masalah yang pertama lah, Jadi yang imamnya takbir duluan, baru makmum datang dan takbir, takbir. Dia baru dari pertengahan Fatihah, Maliki Yaumiddin, imamnya ruku. Lah, makmum ini karena dia itu setelah takbir membaca iftitah,
wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati, itu terusnya sampai akhir. Dan baca ta'awud juga. Maka ketika imamnya ruku, maka dia nggak boleh ruku. Padahal kan dia masbuk, iya. Akan tapi dia itu habis takbir membaca iftitah dan ta'awud. Terus bagaimana tindakan makmum seperti ini yang masbuk akan tapi dia membaca iftitah dan ta'awud? Dia harus meneruskan bacaan Fatihahnya. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas. Harus menyelesaikan bacaan, harus meneruskan bacaan Fatihahnya, kadar panjangnya kira-kira sama dengan bacaan iftitah dan ta'awud. Jadi kalau dia makmum itu sudah di pertengahan surat Al-Fatihah, kok imamnya rukuk, padahal imamnya rukuk, sedangkan dia tadi sebelum baca Fatihah itu dia membaca iftitah dan ta'awud, maka otomatis dia harus menyelesaikan bacaan Fatihahnya. Karena kita anggap setengah dari Fatihahnya itu panjangnya sama dengan panjang doa iftitah dan ta'awud. Jadi dia harus menyelesaikan bacaan Fatihahnya itu. Intinya harus kita anggap sama lah itu. Dia harus meneruskan bacaan Fatihahnya kadar iftitah dan ta'awud. Kalau dia nggak baca iftitah, baca ta'awud saja, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya tinggal dia meneruskan satu ayat dari ayat Fatihah. Jadi maliki yaumiddin, imamnya ruku, maka dia nggak boleh langsung ruku, dia harus meneruskan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, baru dia boleh ruku. Nah, itu untuk orang-orang yang masbuk. Oleh karena itu kalau orang masbuk dia itu dianjurkan tidak usah membaca iftitah atau ta'awud. Makmum masuk mendapatkan 1 rakaat jika rukuk bersama imam dengan tumak ninah. Jadi makmum masuk tadi dia mendapatkan 1 rakaat kalau tumak ninah bersama imam. Imamnya rukuk, dia rukuk anteng, maka dia mendapatkan 1 rakaat. Jika rukuknya tidak tumak ninah dengan imam, maka rakaatnya tidak dihitung dan sholat sah. Kan tapi kalau dia tidak tumak ninah dengan imam, imamnya rukuk, dia rukuk seperti ini, kemudian dia berdiri, imamnya berdiri, gini, tidak tumak ninah maksudnya, maka sholatnya makmum masbuk ini tetap sah dan nanti dia menambah 1 rakaat. Nah, itu yang berhubungan dengan makmum masbuk. Imam masbuk itu mendapatkan 1 rakaat dengan imam. Kalau tumak ninah, rukuk tumak ninah dengan imam, dia mendapatkan 1 rakaat. Kalau tidak tumak ninah, jadi kalau dia rukuk kok imamnya berdiri, seperti ini, maka dia tidak mendapatkan 1 rakaat dan sholatnya tetap sah, sehingga dia harus menambah 1 rakaat lagi nanti. Nah, itu yang dapat saya sampaikan masalah makmum. Semoga bermanfaat. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.